kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Batang-Batang Daya 1, Bapak Haji Subaryanta, Bapak dan Ibu Guru SDN Batang-Batang Daya 1 yang saya hormati. Puji syukur marilah kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak modul 1.4 budaya positif. Kemudian salawat dan salam semoga akan selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sebelumnya saya menyampaikan banyak terima kasih yang telah sudi meluangkan waktunya hadir di tempat ini dalam rangka untuk mengikuti serangkaian kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yang mana ini adalah merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Sebelumnya perlu saya informasikan bahwa sekitar 2 bulan yang lalu saya telah mengikuti pendidikan guru penggerak, yang mana pada hari ini adalah bertepatan dengan modul 1.4, yaitu untuk mengimbaskan kepada Bapak dan Ibu Guru di sekolah masing-masing. Jadi semuanya ada 3 paket modul. Yang pertama yaitu 1 paket modul ada 4 modul. Paket 2 itu ada 3 modul, dan paket 3 ada 3 modul. Jadi semuanya ada 10 modul. Nah, pada modul 1.4 ini adalah kegiatannya berbagi terhadap rekan-rekan guru. Kemudian berikutnya yaitu seperti yang telah disampaikan di awal, bahwa pada kegiatan pengimbasan atau berbagi atau sharing pada siang hari ini yaitu budaya positif. Nah, budaya positif ini adalah merupakan 2 kata, yaitu yang terdiri dari budaya dan positif. Nah, kita tahu bahwa yang dimaksud dengan budaya adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus di mana kita tinggal. Itu adalah merupakan bagian dari arti daripada budaya. Kemudian positif yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang baik. Ya, tergantung kita sendiri. Seperti halnya kemarin kita pada tahun 2020 dilanda COVID-19, pandemi COVID-19, maka semua orang akan takut yang namanya positif. Ketika diadakan tes PCR dan semacamnya, takut positif. Maka positif itu yang dimaksud adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Tapi yang ini adalah positif, adalah sesuatu yang kita inginkan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya budaya positif telah dilakukan di sekolah kita, yaitu di SDN Batang-Batang Daya 1 ini. Seperti contoh misalnya adanya pembiasaan sebelum masuk sekolah, itu adalah merupakan hal yang positif. Kemudian ketika siswa datang, saling sapa, saling bersalaman, itu juga adalah merupakan hal positif. Kemudian ketika siswa sedang makan atau minum, juga dianjurkan bahkan diharuskan untuk dalam keadaan posisi duduk.
dan semacamnya. Nah, itu adalah merupakan bagian dari budaya positif. Nah, terlepas dari budaya positif yang telah dilakukan di sekolah kita, maka ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada siang hari ini. Nah, sebelumnya di sini ada pertanyaan pemantik. Maksudnya pertanyaan pemantik ini adalah di modul 1.4 ini agar disampaikan untuk saya sendiri juga. Yang pertama yaitu, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Nah, mohon nanti untuk memberikan tanggapan kepada saya, dan nanti akan saya selain didokumentasikan juga dibuat laporan. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi dengan anak ketika dihukum oleh guru, dan hukuman tersebut bisa mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Saya terhadap pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya setuju ketika hukuman itu tentunya bukan hukuman yang bisa mengakibatkan anak celaka dan sebagainya. Tapi hukuman itu kalau bisa yang mendisiplinkan, misalnya anak-anak jangan sampai ketika kita menghukum pada anak itu justru akan menderita sakit dan sebagainya. Jadi hukuman boleh asalkan hukuman itu tidak berupa hukuman fisik. Seperti itu untuk pendapat saya. Monggo yang lain mungkin menambahkan. Ya, terima kasih. Berarti Pak Haji ini setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang pertama sudah ada yang menanggapi. Sekarang yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Ya, silakan Pak Setiawan. Satu. Ya, saya pasti setuju sekali, Pak. Masalahnya kalau pemberian hukuman secara positif itu yang jelas memberikan dampak yang positif juga terhadap anak. Contoh saja, ketika anak-anak itu ada kesalahan, maka salah satu yang kecil saja, misalnya membuang sampah sembarangan, satu diketahui, maka hukumannya untuk di sini mengambil sampah paling sedikit 10 untuk memasukkan hal itu, menyebabkan anak menjadi budaya untuk selalu membersihkan peduli terhadap lingkungan yang bersih. Ya, sekian, terima kasih Bapak. Terima kasih tanggapannya Bapak Sutiawan. Yang nomor 2 sudah ada yang menanggapi. Sekarang yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalnya ketika siswa diberikan sebuah penghargaan berupa hadiah misalnya, apakah hal tersebut bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Yang setuju mungkin dari ibu-ibu dulu atau yang lain. Pak Hel? Ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya setuju dengan pernyataan ini karena ketika anak diberi penghargaan atau reward, anak merasa dihargai juga hasil kerjanya. Contohnya ketika ada tugas di kelas, kemudian kita mengabaikan untuk menilai, anak merasa sedikit kecewa, loh, kok tidak dinilai Bu? Nah, menilai itu adalah salah satu contoh memberi penghargaan pada hasil kerja anak di kelas. Jadi itu contohnya. Terima kasih. Berarti juga setuju ya. Jadi Bapak dan Ibu, apa yang menjadi pertanyaan sekaligus pernyataan dari pemantik
ya ketiga-tiganya adalah setuju selama itu adalah menghasilkan sesuatu yang positif seperti itu ya. Jadi sudah. Kemudian topik yang akan saya sampaikan ya sekedar saja, mungkin penjelasannya kurang begitu detail. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas, dan yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi atau 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam adalah restitusi, segitiga restitusi. Jadi keenam topik ini akan kita sharing, akan kita bahas atau kita diskusikan bersama. Kemudian yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang ada kegiatan ya, ada kegiatan yang melibatkan kita bersama, yaitu tentang perubahan paradigma. Yang mana kegiatannya adalah kegiatan kepalan tangan. Saya bacakan dulu. A dan B, ada A dan B. Maksudnya A dan B adalah kita, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan tangan. Teman Anda B, maksudnya tadi kita itu adalah A, sedangkan teman kita B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar kita dapat membuka kepalan tangan kita. Nah, apa yang terjadi kira-kira? Maksudnya seperti ini. Ya, tolong ya. Nah, ini dipegang dulu. Pak Hel dulu ya, Pak Hel dengan Pak Ahmad. Ya, apa sih? Nah, yang dipegang oleh Pak Salamat dengan Pak Hel itu adalah, anggap itu adalah sesuatu yang sangat berharga sekali bagi Pak Hel dan bagi Pak Salamat, sangat berharga sekali. Sehingga dari saking berharganya atau bahkan rahasia tidak akan diketahui oleh siapa saja. Nah, kemudian Bu Rina misalnya memaksa Pak Hel untuk membuka kepalan kanan tersebut, ingin tahu apa yang dipegang oleh Pak Hel, atau dengan Pak Salamat misalnya, dibujuk, dirayu, bahkan diancam oleh Bu Rina. Nah, kira-kira Pak Hel atau Pak Salamat itu memberitahu isi kepalan tangan atau tidak? Bagaimana menurut Pak Hel atau Pak Salamat? Ya, diancam dengan berbagai macam cara. Ya, bagus. Karena ini adalah sebuah rahasia, sebuah benda yang saya sayangi, saya cintai, dan itu harus dijaga. Maka sekuat tenaga apa yang dipegang ini tidak sampai diambil oleh orang lain, tidak sampai tahu apa yang menjadi rahasia yang saya pegang ini. Karena karena sesuatu yang kita anggap baik, kita cintai, maka harus kita jaga sekuat tenaga dan kemampuan kita. Mungkin itu. Terima kasih Pak Hel. Jadi Pak Hel tetap tidak akan membuka ya, meskipun yang dirayu, dibujuk, bahkan diancam, jadi tetap tidak akan membuka. Kalau Pak Salamat juga sama mungkin. Insya Allah sama dengan Pak Hel. Ya. Kalau pendapat saya sama seperti Pak Hel. Dan saya tidak akan membuka apa yang menjadi rahasia bagi saya sendiri. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hel dengan Pak Salamat yang telah memberikan tanggapannya. Jadi sebetulnya menurut kami di pendidikan guru penggerak, kira-kira apa itu ya menurut Bapak Ibu?
pendirian atau prinsip, ya kan? Prinsip kita semua adalah mempunyai prinsip untuk diri pribadi. Namun prinsip tersebut nantinya juga akan ditularkan kepada teman-teman yang lain atau bapak ibu guru yang lain, termasuk semua warga sekolah, siswa dan penjaga dan semuanya warga sekolah. Maka kita lanjutkan saja. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi kalau kita mengartikan bahwa apa itu ilusi? Hayalan ya, hayal. Kita menghayal, kita tahu, kita akan memahami bahwa ilusi, kita berilusi, kita dapat mengontrol murid. Pasti ya, kita sebagai guru selalu akan mengontrol murid, baik itu ketika pembelajaran di kelas maupun di luar kelas saat jam istirahat. Kita mengontrol murid, apa yang dibuat dan dikerjakan oleh murid kita pasti mengontrol. Kemudian juga kita berilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ketika salah satu siswa misalnya dikritik, yang mana kritiknya itu adalah konstruktif atau membangun, maka bisa-bisa siswa kita juga akan merasa, meskipun tidak ditunjuk langsung kamu bersalah, tapi disindir atau bahkan dikritik misalnya ya, tanpa membuat mereka dihukum misalnya, maka mereka akan merasakan bahwa yang saya lakukan itu adalah salah dan bahkan menguatkan karakter. Kemudian juga kita berilusi bahwa semua penguasaan positif, efektif dan bermanfaat, jelas. Kemudian kita berilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya, untuk memaksa. Nah, kita memaksa siswa kita agar menjadi siswa yang baik. Karena kita adalah dewasa, ya. Jadi kita memaksa, ya. Kemudian apakah makna disiplin? Nah, berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin ini adalah merupakan bentuk kontrol diri untuk mencapai suatu tujuan mulia. Di sini ilmu yang saya peroleh bahwa arti daripada disiplin itu adalah belajar. Suatu contoh, misalnya kita di dalam kelas ingin menguasai materi pembelajaran tentang bangun ruang matematika, misalnya bangun ruang, kubus atau balok. Maka dengan disiplin kita belajar terus untuk sampai kita memahami bahwa cara menghitung volume dari balok, tabung dan semacamnya, bagaimana berusaha terus kita untuk bisa memahami materi tersebut. Maka di situ adalah merupakan contoh dari disiplin, yang mana disiplinnya ini adalah merupakan bagian dari arti disiplin yang saya pelajari selama ini di guru penggerak. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Jadi dengan disiplin kita bisa menggali potensi yang kita miliki untuk mencapai suatu tujuan. Namun dalam budaya kita seperti yang kita pahami yang selama ini, dan juga bukan tidak benar juga adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi orang yang patuh terhadap peraturan, terhadap kesepakatan kelas, maka itu adalah merupakan bagian arti dari disiplin. Betul juga. Kemudian berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini sebetulnya dalam ilmu agama, ya Pak Tian, juga ada ini tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini yang dimaksud dengan universal itu apa ya? Secara menyeluruh. Ini kalau boleh saya artikan di daerah, misalnya seperti kearifan lokal. Nah, seperti kearifan lokal. Nah, kearifan lokal contohnya kita di budaya Madura, ketika bertemu dengan guru atau bertemu dengan orang tua, maka kita yang masih kental itu ya adalah sungkem. Tidak lagi sungkem, nyungkem. Nama boleh kamar tua saja lagi. Nyungkem.
Maka budaya songkem itu kita budayakan bukan hanya pada saat kita sebagai pengantin baru, tetapi setiap hari juga kita lakukan, ya, terutama ketika hari-hari besar Islam dan kita mempunyai banyak salah. Pada waktu kita masih kecil mau berangkat ke sekolah juga songkem. Nah, tetapi budaya songkem ini berlaku juga di Jawa, ya kan? Jadi bukan hanya di Madura, tapi juga berlaku di Jawa juga seperti itu mungkin. Di Solo, di Jogja mungkin seperti itu, bahkan mungkin bisa lebih. Tapi sebenarnya itu adalah merupakan budaya kita atau budaya Madura, sama jadi bisa. Nah, sekarang kebaikan universal ini adalah seperti itu maksudnya. Jadi budaya songkem ini adalah berlaku secara menyeluruh, ya, secara menyeluruh. Cuma caranya itu berbeda-beda. Saya bacakan dulu. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Pasti ya. Setiap kita melakukan sesuatu, bekerja apapun pasti memiliki tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Jadi beliau berpendapat bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi listriknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Inilah menurut Ian Glasser pada tahun 1998. Nah, sebenarnya kebajikan universal yang kita pahami, yang kita tahu itu adalah P5. Ya, dalam ini adalah P5, yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, sebetulnya meskipun kita tidak terjadwal tentang P5 ini, maka setiap hari kita ini sudah melakukan, walaupun dalam hal kecil, dalam kegiatan kecil misalnya, setiap hari kita pasti melakukan salah satu di antaranya, bahkan semuanya ya, semua. Contoh saja pada saat upacara bendera, pada setiap hari Senin kita melaksanakan upacara bendera, maka semua pada saat pelaksanaan upacara bendera ini kita melaksanakan P5 ini, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Contoh ketika kita sedang berdoa, dalam upacara kan ada berdoa, ya kan? Dan juga ada akhlak mulia. Kemudian ada juga mandiri, ada juga pada pelaksanaan upacara. Ketika kita, Bapak Ibu guru telah memberikan apa-apa, siap gerak dan semacamnya, atau kakak-kakak kelas yang lain, kelas tinggi memberikan apa-apa kepada kelas rendah, sudah memberikan apa-apa, maka kita dengan mandiri, ya mandiri kita langsung kita mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh pemimpin. Kemudian bernalar kritis. Nah, bernalar kritis di sini, nah ketika misalnya pada upacara kemarin itu dari Bapak Ibu guru, siapa yang bagus, kelas yang bagus akan mendapatkan hadiah seperti itu. Nah, ketika ada salah satu kelas yang tidak disiplin, bahkan disiplinnya itu sangat rendah, paling bawah misalnya, maka dia akan berpikir, bernalar kritis, oh seperti ini, kita pada hari Senin yang akan datang akan terus menjadi kelas yang dipilih oleh Bapak atau Ibu guru atau pembina upacara menjadi yang terbaik dari kelas-kelas yang lain. Itu yang merupakan bernalar kritis. Kemudian berikutnya adalah berkebinekaan global. Ini pada satu upacara saja ya. Berkebinekaan global, maksudnya kita tidak melihat siapa saja, kita tetap dijadikan teman. Terkadang siswa kan ketika kok menjadi golongan benar, asing kok golongan benar seperti itu, memilih teman. Nah, dengan melaksanakan kegiatan upacara dan dibimbing oleh Bapak Ibu guru, maka siswa sudah diberi arahan atau didikan tentang berkebinekaan global. Kemudian yang berikutnya adalah bergotong royong.
Nah, ketika bergotong royong pada satu upacara itu ada kegiatan gotong royong, misalnya saling membantu, saling mengingatkan. Ketika ada salah satu siswa yang kurang disiplin misalnya, maka dengan bekerja sama, sampai itu pengajarnya kalero, ya betul, maka kita seperti ya. Jadi itu adalah gotong royong. Kemudian yang terakhir itu adalah kreatif. Nah, kreatif di sini ada dua, kreatif menghasilkan gagasan dan kreatif menghasilkan karya. Ya. Nah, pada saat upacara itu adalah kreatif, yang dimaksud adalah menghasilkan gagasan, ya, menghasilkan gagasan. Sehingga seperti tadi berdalam kritis. Nah, ketika siswa yang mendapat nilai bagus, kelas yang bagus misalnya di antara kelas yang lain, maka mereka dengan sendirinya akan selalu mempertahankan dengan apa yang dicapai, seperti itu. Nah, ini dimaksud dengan nilai kebajikan universal. Nah, sekarang ke yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Teori motivasi perilaku manusia ada 3, yang mana kita akan termotivasi dengan yang 3 ini. Ya, ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Ya, jadi kita termotivasi untuk melakukan sesuatu, untuk bekerja, untuk berbuat, karena didorong oleh ketiga faktor ini. Ya, yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah merupakan motivasi eksternal. Seperti tadi ya, sebelum kita mengikuti, langsung saya dapatkan contoh tadi yang perbincangan saya, ada Bu ini juga ada Pak Joko di ruang guru itu ya. Misalnya tentang mendaftar calon guru penggerak, ya, berbicara tentang masalah calon guru penggerak. Nah, ketika kita tidak mengikuti calon guru penggerak, mungkin karena takut ada sanksi, ya kan? Karena takut ada sanksi, maka karena takut ada sanksi tersebut sehingga memunculkan motivasi kita untuk mengikuti guru penggerak. Nah, seperti itu. Ini adalah datang dari motivasi eksternal. Kemudian faktor yang kedua, kita merasa termotivasi adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Masih saya contohkan pada pendaftaran guru penggerak. Misalnya, kalau saya mendaftar guru penggerak, maka saya tidak usah ikut PPG, langsung sertifikasi. Nah, ini kan imbalan. Nah, dengan imbalan itulah maka kita juga akan termotivasi untuk mengikuti program guru penggerak. Ini juga adalah merupakan motivasi eksternal. Kemudian faktor yang ketiga, kita termotivasi adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini adalah motivasi internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi contoh, saya kalau contohkan pada program guru penggerak misalnya, saya termotivasi mengikuti program guru penggerak karena saya ingin belajar dan belajar merupakan tanggung jawab kita sepanjang hayat. Nah, ini adalah merupakan motivasi internal. Nah, ini sebenarnya adalah tujuan daripada disiplin positif. Nah, ini semua ketiga faktor ini adalah memunculkan motivasi bagi kita semua. Kira-kira menurut Bapak Ibu, mana ini yang paling relevan dengan kita, yang paling sesuai dengan kita? Kalau misalnya yang nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan. Kalau misalnya SIP misalnya ya, dengan SIP, maka saya aktif mengikuti SIP. Karena kalau tidak di SIP, saya akan dapat sanksi. Kemudian yang kedua, kalau saya aktif SIP, maka saya akan mendapatkan semacam prestasi lah dari Bapak Kepala Sekolah misalnya, akan mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga, nah ini adalah merupakan tugas kita sebagai pegawai atau ASN, maka bagaimanapun tidak, walaupun tidak ada SEG, karena sudah ketentuannya pulang jam 2, ya tetap pulang jam 2. Kira-kira bagi Bapak Ibu, mana yang paling relevan dengan ini? Kalau saya jujur saja nomor 1. Yang ketiga, bagus sekali Bu Rina. Nah, berarti Bu Rina ini adalah memiliki
motivasi internal, yang memiliki motivasi internal yang sadar akan menghargai diri sendiri, maksudnya akan tugas kita sebagai guru, seperti itu. Nah, kita tahu pada foto ini merupakan bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Yang mana kita tahu sekarang bahwa merdeka kita kenal sekarang adalah merdeka, bahkan banyak merdeka. Contohnya seperti merdeka belajar, merdeka mengajar, kurikulum merdeka, apalagi platform mengajar merdeka. Jadi banyak merdeka. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, yang dimaksud dengan merdeka adalah artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi kan kita merdeka, kalau misalnya terlepas dari perintah, kita berarti itu merdeka. Namun juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Nah, tidak hanya terlepas dari perintah, tapi mampu memerintahkan sendiri untuk berbuat yang lebih baik. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, walaupun sudah kurang tahu, saya lupa, sudah puluhan tahun mungkin, tapi sampai saat ini pemikiran beliau Ki Hajar Dewantara, atau dalam guru penggerak biasanya itu dikenal dengan KHD, Ki Hajar Dewantara. Tapi orang yang seperti Ki Hajar Dewantara saya tidak berani memanggil KHD karena beliau adalah tokoh pendidikan. Jadi saya lebih tidak disingkat, langsung Ki Hajar Dewantara seperti itu. Pemikirannya masih relevan dengan sekarang. Suatu contoh misalnya terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai guru ini adalah ibarat seperti seorang petani. Nah, bagaimana seorang petani? Petani menanam benih jagung, maka tidak akan merubah bahwa benih jagung akan tumbuh menjadi padi, kan seperti itu. Tapi seorang petani berusaha agar bagaimana jagung tersebut menjadi jagung yang berkualitas. Jadi kita sebagai guru juga kemungkinan tidak bisa merubah mereka, tidak bisa merubah apa yang menjadi cita-cita mereka, karena mereka sejak lahir sudah memiliki oretan-oretan tertentu, maka kitalah yang akan menebalinya. Jadi tidak akan mengubah kemauan dari siswa sendiri, tapi kita sendiri akan mengubahnya. Kalau kita selama ini beranggapan bahwa murid, anak yang baru lahir itu adalah bagaikan kertas kosong, memang betul seperti itu, ada beragam dan juga tidak salah. Namun bagi Ki Hajar Dewantara ini adalah sebetulnya anak yang baru lahir itu sudah terdapat garis-garis, sudah punya, tapi dalam agama juga ada ya latihannya, bahwa manusia dilahirkan itu sudah punya takdir, ya, sudah ada takdirnya. Nah, kita itu adalah memikirkan bagaimana agar takdir si anak itu bisa menjadi baik, atau cita-cita anak agar menjadi berkualitas dan tercapai. Maka kita sebagai guru harus mengarahkan mereka, mengkondisikan mereka untuk mencapai tujuan daripada si anak tersebut. Bahkan orang tua kita, jangan orang tua lembek, jauh menanam jagung tak kira tumbuh padi, seperti itu ya. Bahkan menanam kacang, apapun tumbuh kacang, benar-benar gede. Nah, itu juga saya berbicara seperti ini karena sepanjang mendapat penjelasan dari orang tua, semuanya itu sudah kita hanya mengarahkan saja bagaimana agar menjadi orang yang berkualitas. Itu adalah merupakan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang apa itu restitusi? Agak lama, sudah berapa? Lebih 30 menit sudah. 40 menit. Ya. Sekarang kita lanjutkan apa itu restitusi. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan restitusi.
Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu disebut dengan restitusi. Sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Suatu contoh di kelas 5 misalnya, seperti pada kejadian baru-baru ini, ada seorang siswa yang sedang bermasalah atau mengganggu pada teman-teman yang lain. Maka kita melakukan restitusi terhadap si anak tersebut. Maka si anak tersebut, si A anggap baik pembuat masalahnya, maka mereka tidak akan disenangi oleh teman-temannya, bahkan mereka takut bertemu dengan teman-temannya. Maka ketika kita sebagai seorang guru adalah merestitusi siswa, maka si anak tersebut, si pembuat masalah tersebut sudah bisa kembali diterima oleh mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif dan mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi proses kolaboratif. Kenapa nih? Nyontoh seperti nyontoh apa? Kita berkolaborasi. Misalnya saya punya masalah atau punya ada yang sudah dibahas, maka saya berkolaborasi dengan Bu Isti misalnya. Jadi yang Bu Isti seperti apa? Yang saya seperti ini. Yang masalah seperti apa? Yang saya seperti ini. Nah, itu harus dengan kolaboratif, menggabungkan ya Pak ya, menggabungkan ya. Atau kasarnya yang Tuhan kayak gitu. Karena kalau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, mungkin untuk membantu menjadi lebih penting. Iya. Dan selanjutnya tidak usah dibaca semua. Nah, ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi di sini ada 9. Kita baca saja satu persatu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, suatu contoh misalnya ada siswa yang tidak melaksanakan piket kelas. Nah, kemudian si siswa tersebut bagaimana cara agar dia yang tidak melaksanakan piket tersebut belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Artinya bukan menebus kesalahan. Contoh misalnya, karena kamu tidak piket, maka didenda sebesar 1.000. Ya. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Inilah merupakan ciri-ciri restitusi. Jadi dengan restitusi, maka hubungan murid dengan murid itu akan lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Mohon maaf, nanti kita mungkin bisa sharing, berbagi atau diskusi di lain kesempatan. Tawaran atau bukan paksaan. Nah, jadi ketika ada siswa yang tidak melaksanakan piket, seperti saya contohkan tadi, dia bukan dipaksa untuk kamu besok ya nggak apa-apa juga, ini cuma menurut pendidikan di guru penggerak ya. Jadi kita tawarkan dulu, kamu ini tidak mengerjakan piket. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Apakah kamu besok atau minggu depan ini melaksanakan piket atau bagaimana? Jadi ditawarkan kepada siswa. Atau denda apakah kira-kira yang pas buat kamu jika kamu tidak melaksanakan piket, seperti itu. Jadi seakan-akan yang tidak mengerjakan piket itu tidak tertekan. Kemudian yang keempat adalah restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak bisa sadar diri bahwa tidak melaksanakan piket. Restitusi menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, kira-kira siswa yang tidak mengerjakan piket itu kebutuhan dasarnya apa? Apakah sebelum berangkat tidak sarapan misalnya? Lapar karena juga merupakan kebutuhan. Nah, kita bisa memahami apa penyebab kalian itu terlambat datang ke sekolah. Kemudian restitusi adalah cara yang lebih baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, seperti tadi. Nah, sekarang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya.
Jadi daripada guru bergerak itu mengapa tidak peraturan saja? Karena selama ini kan peraturan ya. Mohon maaf, bukan salah, bukan tidak. Namun dalam pendidikan guru penggerak kita sebaiknya membuat keyakinan kelas. Contoh di sini keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira apa jawabannya? Aman, biar aman. Agar aman atau selamat seperti itu ya. Nah, yang ini misalnya yang peraturan kendaraan roda 2 harus menggunakan helm. Ini kan peraturan. Nah, keyakinannya adalah mengendarai sepeda motor adalah keselamatan. Nah, keselamatan dijaga. Kemudian yang peraturan, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Tujuannya adalah kira-kira apa ya? Kesehatan gitu ya, kesehatan. Jadi kalau peraturan contohnya apa? Pakailah masker. Peraturan 3 itu peraturan ya. Tapi keyakinannya adalah kesehatan seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Misalnya peraturannya datang 5 menit sebelum acara dimulai. Keyakinannya seperti apa kira-kira? Disiplin, ya, menghargai orang lain yang sudah datang lebih awal. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan, lebih menggerakkan seorang di pendidikan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini menurut modul 1.4. Nah, seperti ini. Kita adalah yang pertama adalah peraturan kelas. Nah, peraturan kelas itu lebih melebar lagi ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas lebih melebar lagi menjadi lingkungan positif. Nah, lingkungan positif terus sudah berhasil, maka akan mencapai yang namanya budaya positif. Ini untuk SMP atau SMA. Nah, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan, misalnya yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai, dan seterusnya. Nah, minta tolong kepada Bapak Ibu Guru untuk mengisi ini. Kira-kira selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kita yang akan kita peroleh itu seperti apa? Mohon ini untuk diisi dan juga sebagai bahan pelaporan saya. Ada 2 kelompok saja. Kelompok ya. Nah, kalau itu diisi ya langsung. Nah, kira-kira selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan apa yang akan kita peroleh, yang akan kita dapatkan? Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini mau keyakinan apa? Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar. Seperti yang tadi itu, memakai helm, keyakinannya adalah keselamatan. Memakai masker, keyakinannya adalah kesehatan. Seperti itu. Ya, ini ada 2 kelompok. Nah, seperti laporan saya itu kelompok apa itu? Kelompok harimau dan singa. Yang barat adalah kelompok harimau, yang timur adalah kelompok singa. Keyakinan yang akan kita dapatkan. Ya, memang pertama kita harus membuat peraturan, tapi ke anak-anak itu adalah keyakinan. Anak-anak itu diberikan keyakinan seperti ini. Jadi tidak usah ini ya selalu nanti kita sikat. Jadi ada mungkin ada 3 keyakinan atau 4 keyakinan. Dilarang mengganggu orang lain. Ya, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas. Sudah. Nah, nanti Pak yang membaca. Oh ya.
Nah ini kelompok singa sudah, ya. Kelompok singa sudah memberikan keyakinan terkait dengan peraturan yang dibuat oleh sekolah. Silakan kepada Bapak L untuk dibacakan. Kedisiplinan. Ya. Pertama, peraturan dan keyakinan kelas selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Memiliki keyakinan bahwa kerapian adalah sebagian dari sifat kedisiplinan. Kedua, dilarang mengganggu orang lain, adalah sebagai bentuk rasa toleransi terhadap sesama. Ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai adalah salah satu bentuk penerapan sikap disiplin yang dimulai sejak dini. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan sebagai bentuk kepedulian untuk hidup dalam kerukunan. Kelima, dilarang menggunakan narkoba sebagai salah satu bentuk terhadap menjaga kesehatan. 6, 2, 3, 4, 5, 6, bergantian atau menunggu giliran adalah sebagai salah satu bentuk ketertiban dan menjaga kedisiplinan. 7, menggunakan masker sebagai bentuk menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan orang-orang di sekitar kita. Terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, merupakan adalah menjaga keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain. Terima kasih. Terima kasih kelompok singa yang telah membacakan hasil daripada pembentukan keyakinan kelas. Untuk selanjutnya, apakah sudah selesai? Ya, Wisti yang akan membacakan kelompok harimau. Dipersilakan Wisti. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk poin pertama, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Masuk ke poin kerapian. Sedangkan yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Pada keyakinan kelas masuk ke kedisiplinan siswa. Poin ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Masuk ke keyakinan kelas kedisiplinan. Dilarang melakukan kekerasan, termasuk ke kerukunan. Dilarang menggunakan narkoba, termasuk ke keyakinan kelas kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran masuk ke kedisiplinan bagi diri sendiri dan orang lain. Gunakan masker termasuk ke kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, termasuk ke keyakinan kelas keselamatan bagi diri sendiri dan orang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Isti yang telah membacakan hasil. Kemudian ini semuanya adalah betul. Ya, jadi dalam pendidikan guru bergerak itu tidak ada yang salah. Ya. Mengapa? Karena adalah semuanya adalah guru, seperti itu katanya. Ya. Namun kalau kita cek kembali ilmu yang saya dapatkan, yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Salah semua. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Juga sama, menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu adalah keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Betul ini semua ini ya. Semuanya betul semua, cuma tidak sesuai dengan ini ya.
Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian menggunakan masker, ini betul semua, yaitu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah keselamatan dan keamanan. Jadi seperti itu. Ya, nah ini kira-kira ya Bapak Ibu, nanti kita bisa memaknai sendiri bahwa yang sebelah kiri ini adalah merupakan peraturan dan yang sebelah kanan itu adalah merupakan keyakinan kelas. Jadi harapan ini terutama untuk sekolah penggerak sebetulnya, yang mana sekolah penggerak itu sudah banyak dilaksanakan, maka harus yang namanya peraturan itu sudah beralih ke keyakinan kelas. Tapi keyakinan kelas yang kita buat itu bersumber atau berawal dari peraturan seperti itu. Artinya yang dijelaskan ke siswa itu adalah keyakinan kelas. Coba kalau kita lihat pada ini saja, peraturan ada berapa poin ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keyakinan kelas mungkin ada 3 cuma dari ke-8 ini ya. Nah seperti itu yang dimaksud Pak. Lanjut. Nah, ya, waktunya sudah hampir dan ini adalah dihukum oleh penghargaan. Kok bisa ya? Dihukum oleh penghargaan. Dengan kata lain kita memberikan penghargaan kepada siswa itu salah satunya dihukum seperti itu. Seperti apa? Yang pertama, saya bacakan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Yang keenam, penghargaan menurunkan kualitas. Yang ketujuh, penghargaan mematikan kreativitas. Yang kedelapan, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini yang banyak dapat kritikan dari Bapak dan Ibu guru, termasuk saya juga seperti itu. Nah, kita melihat materi ini, ada sebuah kasus saya contohkan misalnya. Siapa ya? Bu Rina ya. Bu Rina di kelas 3 merasa sangat kesulitan sekali ketika siswa antri, ketika mau masuk kelas siswa itu berebutan. Jadi membuat Bu Rina sampai pusing misalnya ya. Bu Rina sampai pusing. Bagaimana caranya agar siswa ini bisa tertib masuk ke kelas, tidak berdesak-desakan, tidak berebutan dan semacamnya. Oh, Bu Rina ternyata punya ide. Ya, punya ide. Oh, bagaimana kalau anak-anak ini saya berikan penghargaan, diberikan apa ya, kayak permen misalnya, atau bintang ya, dikasih bintang. Yang rapi dikasih bintang, yang berdesak-desakan tidak misalnya ya. Nah, ketika Bu Rina ini sudah memberikan penghargaan berupa bintang, maka siswa akan berlomba-lomba untuk antri, untuk tidak berdesak-desakan. Karena apa? Karena untuk mendapatkan bintang atau penghargaan. Besoknya juga seperti itu. Besoknya juga. Nah, seminggu kemudian Bu Rina tidak masuk, izin karena berdekat kerja, utamanya berdekat baik. Maka diganti oleh Bapak Selamat yang merupakan kelas terdekatnya. Ayo masuk, jangan berdesakan. Maka ketika siswa awalnya dulu memang terbiasa sudah. Nah, mungkin kemungkinan saja ketika karena muridnya banyak, murid ke-5 ke selanjutnya itu sudah berdesak-desakan lagi. Mengapa? Karena Pak Selamat tidak tahu terhadap teori yang dilakukan oleh Bu Rina. Nah, berarti siswa tidak berdesak-desakan itu karena ada imbalan atau penghargaan, tidak ikhlas, tidak sesuai dengan apa yang dimiliki atau kewajiban menghargai diri sendiri oleh siswa tersebut. Jadi karena patuh, karena mendapat penghargaan cuma seperti itu. Bukan salah, tapi juga benar. Tapi ini yang dipelajari di guru penggerak. Singkat saja. Nah, ini mungkin kasus tadi ini bisa terwakili untuk menjelaskan dari poin 1 sampai ke 8. Nah, sekarang tindakan guru. Sudah hampir ya. Kalau misalnya lebih sedikit gak apa-apa ya Pak Joko ya. Ya Pak, mungkin terlalu banyak ini. Tindakan guru.
dan materinya ini diberikan dari sana ya. Mencatat, nah ada tindakan, ada hukuman atau konsekuensi. Nah kita tahu apa yang dimaksud dengan hukuman dan juga kita tahu akan dimaksud dengan konsekuensi. Konsekuensi ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh siswa. Nah sebelum kita membahas tentang hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu guru mungkin bisa membedakan dari yang kiri ini, kalimat yang kiri ini atau tindakan guru ini, mana yang masuk hukuman atau konsekuensi. Ini ada tugas lagi, bagaimana ya? Iya, terima kasih. Lagi ya, tetap ya. Masuk konsekuensi Atau tindakan. Apakah dalam guru itu apa hukuman? Mencatat 100 kali di dalam buku. Nah, ya dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. 100 kali tulis. Masuk hukuman atau Ya, apa itu hukuman atau konsekuensi? Oh iya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Apa hukuman atau konsekuensi? Pamat ini. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya. Kemudian yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman atau konsekuensi. Yang selesai dipersilakan untuk dibaca biar tidak terkesan Berjemur di lapangan basket, berjemur-jemurnya. ya rupanya diskusi tentang ini agak alot sedikit ya. Hukuman fisik. Iya. Konsekuensi karena tindakan. Nah, konsekuensi itu adalah ada sebabnya, sebab akibat. Karena dia betul tinggi maka konsekuensinya lebih tinggi. Ya. Lari mengelilingi lapangan. Hukuman karena tidak pakai sepatu. Ya, hukuman. Benar-benar alot dan diskusi tentang hukuman atau konsekuensi. Yang sudah, ya rupanya kelompok singa sudah dipersilakan untuk dibaca. H masuk K. Silakan kepada Bu Ina Widayati untuk membacakan hasil yang telah didiskusikan bersama kelompoknya, yaitu kelompok singa. Terima kasih. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, yang pertama yaitu mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali setelah terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 12 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, termasuk hukuman. Iya, di sini kan. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, termasuk hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, termasuk hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, termasuk hukuman. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket,
karena mencederai teman saat bermain di lapangan termasuk konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran termasuk konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK termasuk hukuman. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya masuk hukuman. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bu Dina, dan berikutnya kelompok harimau dibacakan hasil diskusi kelompoknya. Dipersilakan Ibu Istiana atau Bapak Selamat Sama-sama. atau disingkat saja gitu ya. Karena masih ada materi ya, masih yang perlu disampaikan. Pendapatnya sama. Kurang lebih sama seperti itu ya. Ya. Dibaca ya. Sama. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah termasuk hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis termasuk konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah termasuk hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret termasuk konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman termasuk hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah termasuk hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan termasuk hukuman. Membersihkan tumpah air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar termasuk hukuman. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan. Bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan termasuk hukuman. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran termasuk konsekuensi. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena keterlambatan 10 menit untuk pelajaran PJOK termasuk konsekuensi. Membersihkan WC karena mematahkan pensil kawannya termasuk hukuman. Terima kasih kelompok harimau. Dan sebenarnya itu nggak ada ya. Itu mungkin laporan saya nanti di sini dengan di PPT saya dengan yang ditugaskan itu tidak sama. Kita lihat, sebenarnya kita sudah memahami mana yang masuk, apa itu arti hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali jelas hukuman, betul semuanya. Lari mengelilingi basket 2 kali, hukuman, betul semua. Murid diminta push up, hukuman. Kira-kira menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, konsekuensi. Kita lihat. Iya, betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar juga konsekuensi. Murid disuruh masuk pada hukuman. Lari masuk pada konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi untuk pelajaran PJOK ya, untuk mata pelajaran khusus. Nah sebetulnya kita sudah membedakan mana itu hukuman dan konsekuensi. Nah modul pendidikan guru penggerak yang pas itu adalah konsekuensi. Seperti itu. Perbedaan hukuman dengan konsekuensi kita lihat saja, tidak usah dibaca. Hukuman bentuknya seperti itu. Perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Nanti PPT ini kalau dibutuhkan saya share dan mungkin nanti bermanfaat juga ketika melakukan hal yang sama seperti saya aksinya tadi modul 1.4. Selanjutnya
Nah, ini juga tidak usah dibaca kalau terlalu banyak ya. Jadi cuma di sini menurut pendidikan guru penggerak, hukuman ini adalah masuk pada negatif, itu di paling bawah ya. Kemudian konsekuensi itu adalah netral, yang positif itu adalah restitusi. Nah, seperti apa tentunya? Mungkin di lain kesempatan kita akan mendiskusikan ini. Kita juga perlu belajar. Mengapa? Karena juga hukuman dibutuhkan oleh siswa kita pada saat-saat tertentu. Tapi di sini adalah hukuman masuk pada negatif, konsekuensi adalah netral, dan restitusi adalah positif. Berikutnya, yang terakhir Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kita tahu bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 4 untuk bertahan hidup ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita adalah membutuhkan kasih sayang dari seorang. Kemudian kita adalah membutuhkan kesenangan. Kita adalah membutuhkan penguasaan, dan kita juga adalah membutuhkan kebebasan. Maaf, cuma dibaca saja. Nah, ini 5 posisi kontrol. Nah, di sini kita sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol. Yang lagi ya 5 posisi kontrol. Nah, guru itu yang bertulis merah itu adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, guru adalah pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, guru adalah posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, ini adalah posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Nah, itu di bawah ada bacanya. Guru berbuat menghardik, misalnya ya, menghukum, bisa menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini masuk pada guru yang penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Ini guru berceramah dan mengatakan seharusnya kalian seperti ini. Ibu kecewa terhadap apa yang kalian lakukan. Itu berarti posisi kita adalah sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi kita terhadap siswa adalah sebagai posisi teman. Ayolah, misalnya kalimatnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kalian. Seakan-akan dengan sebagai, kalau guru seperti ini, posisi kita adalah sebagai teman. Kemudian pemantau, yang memantau itu apa peraturannya? Dan yang memantau seperti memantau. Nah, yang terakhir adalah manajer. Nah, manajer ini apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, ya, ini adalah merupakan manajer. Misalnya, contoh misalnya, kita tahu kalau siswa kita kan berbeda-beda, dengan ini kan yang standar nasional. Misalnya, Bapak juga pernah melakukan seperti apa yang kamu lakukan dulu. Tetapi Bapak akhirnya sadar bahwa yang melakukan adalah salah. Nah, untuk memahami kira-kira kita ada di mana ini? Semuanya ada mungkin ya. Menghukum kita juga menghukum siswa. Ya, ada semua ini kita. Namun di antara ini kira-kira yang masuk kriteria sebagai kontrol diri berhasil itu adalah guru sebagai manajer. Yang terakhir ini. Tidak usah dibaca ke bawah. Nah, untuk mencapai agar kita menjadi posisi sebagai manajer, seperti ini pertanyaannya. Seperti tadi sudah dijelaskan ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini berarti apa? Siswa mengatakan apa? Siswa atau sebagai guru sebagai pembuat rasa bersalah. Terus, kamu tidak pernah benar melakukannya, menghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Jadi itu ada di garis bawah ya. Kecewa sekali, tidak pernah lakukan demi penghargaan dan selanjutnya itu adalah merupakan berikutnya. Tidak usah dibaca juga. Ini kalimat-kalimat. Saya ini. Terakhir. Nah, untuk kita bisa
melakukan kita sebagai guru, sebagai manajer, tentunya melakukan segitiga restitusi. Nah, ini topik yang terakhir. Nah, dalam restitusi segitiga, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Yang pertama, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga buat salah. Kalau kita bisa berbuat seperti ini, menstabilkan identitas, berarti kita posisi kita adalah sebagai manajer. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini pertanyaan-pertanyaan dalam rangka menstabilkan identitas. Ingat yang kedua, restitusi yang kedua adalah validasi kebutuhan. Ini guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi dan seterusnya? Nah, ini mungkin yang butuh penjelasan. Nah, ini adalah merupakan restitusi yang kedua. Yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nah, kita kembali pada keyakinan kelas. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Kita membuat kesepakatan kelas, kita membuat keyakinan kelas. Kalau kalian melakukan seperti ini, apa keyakinan kalian yang dilanggar misalnya ya? Kemudian nilai universal, apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini merupakan contoh keyakinan. Jadi sudah pas, ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah menanyakan keyakinan ini. Kemudian yang ketiga adalah validasi tindakan. Ini gak usah dibaca, intervensi 30 detik. Refleksi, saya mohon nanti dari Bapak Kepala Sekolah untuk testimoni bagi saya dan satu perwakilan dari guru. Kira-kira seperti ini Pak nanti testimoninya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini. Peran kamu, mohon maaf seperti apakah yang dilakukan. Saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti diseminasi ini. Matur sakalakom nyaman sapora. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih, mohon maaf. Ini hanya sekali lagi hanya sekedar tugas saya sebagai calon guru penggerak dan tidak membuka sesi diskusi. Mohon maaf karena saya masih belajar juga dari apa yang saya sampaikan tadi disampaikan sharing saya, maka saya butuh tanggapan atau ilmu dari Bapak Ibu guru, khususnya Bapak Kepala Sekolah sebagai pimpinan di sekolah kita ini yaitu DSN Batang Daya 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.